Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di serial video tutorial terminal Linux yang kelima. Setelah kemarin yang keempat, kita mempelajari tentang alias. Sekarang kita belajar satu hal yang sangat penting di dunia Linux, yang sangat-sangat powerful di dunia Linux dan Unix, yaitu pipeline. Ya, pelajaran kelima ini kita akan mempelajari satu karakter yang mungkin tidak pernah kita gunakan di Windows. Sangat-sangat jarang kita gunakan di Windows, tapi ini sangat powerful di dunia Unix. Selalu digunakan, ya, karena powernya. Ya. Tombol ini terletak di sebelah atasnya enter, tombol enter, ya. Satu posisi dengan tombol backslash, ya. Shift backslash. Nah, ini pipe. Nah, oke. Ya. Sekarang kita langsung aja. Kita belajar perintah pertama. Kita tidak akan mempelajari terlalu mendalam. Kita hanya akan mempelajari secara umum, contoh-contoh yang itu bisa Anda terapkan, ya. Oke. Di sini kita akan belajar yang pertama ini. Ya. Kita ketikkan story pipe grep SSH. Oke. Ya. Kita enter. Ya, apa maksud perintah ini? Apa maksud perintah kita ini? Kok ada pipe grep SSH ini, apa maksudnya? Oke. Kita kenali konsepnya dulu. Perintah pertama, oke. Ada perintah kedua. Nah, kita ketika pertama belajar Linux, kita hanya akan mengenal menjalankan satu perintah dalam satu waktu. Ya. Kita kenali konsepnya. Ya. Sekarang bagaimana tantangannya? Output dari perintah 1 menjadi input bagi perintah 2. Caranya bagaimana? Ya itulah gunanya pipe. Gunanya pipeline adalah membuat output perintah 1, output dari perintah 1 menjadi input bagi perintah 2. Itulah pipeline. Menghubungkan dua perintah dengan outputnya itu menjadi input. Nah, dan pipeline nanti akan berkembang. Kita bisa kembangkan seperti ini. Perintah 3, perintah 3, perintah 4, ya, tergantung kebutuhan. Nah, sekarang kita kembali ke perintah tadi. Maaf, history, ya, pipa, ya, grep SSH, enter. Nah, apa maksud perintah ini? Kita nggak akan pernah bisa paham kecuali kita menggunakan perintah history dulu. Ini mulainya 119 ya. Kita berakhir di 12.000 ke. History. Ya. Mungkin kita akan ketemunya di sini. Sedikit lagi. Oke. Nah, ini. Seperti ini. Oke. Kita pahami bahwa perintah history jika dijalankan begitu saja maka akan mengeluarkan ke terminal, ngeprint, mencetak ke terminal seluruh history yang dia miliki, seluruh baris. Di sini ada maaf. Di sini ada 12.000 baris. Nah, sekarang keinginan saya dari history ini, saya menyuruh bash untuk memfilter history, hanya menampilkan baris-baris yang di situ terdapat teks SSH. Caranya gimana? Dengan grep.
Grep ini adalah Global Regular Expression program regex ya. Dan maksud dari perintah ini, output dari history ini dimasukkan ke dalam perintah grep. Grep ini akan mencari dari masukan tadi ya. Sekian banyak baris, dia filter yang memiliki teks SSH. Nah, nanti dia akan hanya menampilkan baris-baris yang mengandung teks SSH saja. Lihat hasilnya. Ya, seperti ini contohnya. Jadi, dengan pipeline ini, saya bisa melakukan pencarian terhadap histori saya. Sekian banyak histori ini, mana saja perintah yang ada di situ SSH. Nah, ini berguna sekali ketika saya mengalami masalah di Linux yang berhubungan dengan SSH. Nah, tinggal saya cari terakhir kali saya lakukan ini kapan dan apa perintahnya. Dari situ saya bisa melihat, oh ternyata yang salah, misalkan penyebab kesalahannya mungkin perintah ini, misalkan katakanlah itu. Nah, atau kita bisa mengingat kembali ketika kita menjalankan perintah ini, apa parameter-parameter yang kita pakai, katakanlah nomor IP seperti ini. Nah, dengan itu mungkin sesuatu yang telah kita lupakan jadi kembali kita ingat. Nah, ini contoh pertama. Oke, selesai contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Yang ini. Ya. Saya ingin seperti history tadi, mencari sebuah file di dalam komputer saya. Yang ini kalau dicari pakai GUI kayak gini nanti. Nah, kita lihat di sini, Ctrl F, kita cari di sini. Nah, kita nggak pakai cara itu, kita pakai terminal, karena terminal itu enteng. Nah, locate, apa yang mau kita cari? Misalkan saya ingin cari file yang namanya autodidact, misalkan, katakanlah seperti itu. Pipa, grep. Saya mau cari formatnya SVG. Ya, format filenya SVG, format berkasnya. Enter coba. Ya, dengan ini kita jadi tahu. Kalau kita cari saja locate autodidact ini, sama seperti history, locate ini adalah Google di dalam sistem Linux untuk mencari file. Nah, itu locate. Ini perintah yang sangat-sangat bermanfaat. Nah, dia mencari file yang bernama autodidact, yang di dalam URL-nya, dalam alamatnya itu ada teks autodidact, mengandung teks autodidact. Maka nanti format PNG masuk, dia akan keluarkan ke sini. Format JPG juga keluar. Mungkin PDF, mungkin juga TXT. Asalkan itu ada teks autodidact, dia akan keluarkan. Nah, sekarang gimana kita filter? Hanya yang berformat SVG saja. Nah, sama dengan history grep, pipeline grep SSH tadi, kita filter pakai grep, tapi kita kasih teks pembatasannya SVG. Jadi nanti dia locate autodidact saja, kan banyak. Lihat. Nah, seperti ini, banyaknya kayak gini. Capek kan? Nah, difilter hanya yang SVG saja yang ditambahkan. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Saya harap Anda mengerti dengan ini. Oke. Kita bisa ganti, nggak cuma SVG. Mungkin kita pengen ganti PNG misalkan. Oke. Nah, seperti ini. Dia tambahkan hanya yang PNG saja. Oke. Nah, sekarang ini selesai. Oke, pelajaran kedua selesai. Oke, sekarang pelajaran ketiga. Oke, ini mirip dengan yang pertama. Supaya kita lebih mudah, lebih mengerti. Oke, enter. Nah, seperti ini. History, ya, pipeline, grep multisystem. Oke, apa maksud perintah ini? Saya ingin memanggil kembali history khusus untuk perintah-perintah multisystem, program multisystem yang pernah saya lakukan. Oke, seperti ini caranya. Nah, dengan memahami ini berarti bisa dong kita panggil perintah-perintah yang lain. Bisa. History, grep,
perintah apa, katakanlah cd mungkin, atau mungkin apt get. Nah, seperti ini. Oke. Perintah apa saja yang pernah kita lakukan ini penting sekali ya, karena daftar perintah yang pernah kita lakukan ini akan berguna ketika nanti ada masalah. Akan berguna sekali ketika nanti ada masalah. Oke. Ya. Oke. Sekarang pelajaran ketiga ini selesai. Ya, sekarang kita coba pelajaran keempat. aux grep vlc enter. Oh maaf bukan vlc, apa aja ya. Oke, kita bisa memahami sama seperti yang sebelumnya, kita memfilter dengan grep suatu output ya. PSAUG ini adalah perintah seperti task manager di Windows, di Linux, menampilkan proses-proses program-program yang sedang berjalan di sistem. Semuanya ditampilkan dengan PSAUG ini, semuanya ditampilkan dengan lengkap. Oke. Sekarang gimana? Kalau misalkan kita jalankan PSAUG segini saja, outputnya banyak sekali. Nah, gimana kita filter? Hanya yang mengandung kata apache yang ditampakkan. Nah, seperti ini. Ini kita tahu. Oh, yang ini sedang berjalan dari user root, kemudian ada yang user www data ya, dan yang lain-lain seperti ini. Oke. Nah, maka sama, Anda juga bisa ketika konsole ini jalan, tentunya dia sebuah program dan dia menjadi sebuah proses di dalam memori. Kita bisa lakukan hal yang sama. aux grep konsole, kita lihat ada nggak? Tentu ada. Dan alamatnya adalah usr bin konsole. Nah, seperti ini. Sama, kita cari coba program yang lain. Katakanlah bash, bener nggak dia jalan? Iya. Ini dia ada di sini. Bin bash, dia jalan di sini. Oke, ID-nya 3283. Oke, seperti ini. Kita bisa terapkan itu untuk semua program yang sedang berjalan, apapun itu. Contoh lagi ya, Dolphin. Ya, jalan dia. Ya, oke. Sekarang pelajaran ketiga selesai. Oke, sekarang pelajaran keempat. Oh, ini keempat ya. Ini yang kelima sekarang. Oke. Kita bisa melakukan hal yang luar biasa ini. Grep vlc. Ini ya, inilah kenapa saya lebarkan konsole saya ya. Apa perintah ini? Apa maksud perintah ini? dpkg -l ya. Kita baca aja. Coba. Nih. dpkg -l ya. List package concurrently. Maksudnya, kalau kita jalankan dpkg -l gini aja, dia akan menayangkan seluruh paket yang diinstal, seluruh program yang diinstal di Ubuntu. Lihat segini banyaknya kayak gini. Nah, betapa banyak ini. Oke. Sekarang saya ingin memfilter. Benarkah saya pernah menginstal VLC dan sekarang VLC sedang terinstall di sistem saya? Kita lihat aja. Benar. Nah, ini VLC data ada di sini. Dan ini versinya juga. Ini keterangannya II berarti terinstall. Oke. Ini adalah bagian salah satu perintah gabungan yang berhubungan dengan sistem manajemen paket. Ini sangat berguna nanti ketika Anda mengalami masalah. Misalkan contoh lagi ya, grep misalkan Firefox. Bener nggak ada Firefox di sistem saya? Benar, ada Firefox. Lihat seperti ini, Firefox. Di sini Firefox. Paket-paket yang lain yang juga bernama Firefox tapi dia spesifik entah paket apa. Oke, sekarang kita coba yang langit. dpkg -l pipe terus grep
katakanlah kita ingin melihat yang semua paket yang berhubungan dengan KDE. Ya, ini segini banyaknya ini. Ya, dia akan menandai mana-mana yang berhubungan dengan KDE. Ya, satu bonus di sini. Kita bisa tambahkan pipe, ya, jadi 3 kayak gini, bukan WC main L. Yang dikeluarkan oleh WC main L adalah angka 54. Apa maksudnya? Ini hal yang menarik, karena kalau kita tahu ini semua, kalau kita gunakan grep KDE saja sampai di sini saja, kalau sampai di sini saja, maka hasilnya seperti ini. Maka kadang-kadang kita berpikir, ada berapa banyak paket di sini yang disebutkan di sini? Berapa baris? Nah, jawabannya adalah dengan WC min L. WC ini adalah word count. Word count itu program untuk menghitung kata di dalam sebuah teks. Ya, dia canggih. Kalau kita gunakan minus L, artinya dia menghitung baris. Nah, jadi angka 54 di sini adalah 54 baris. Kalau DPKG min L ada mengeluarkan output 54 baris, artinya ada 54 paket. Berarti paket di komputer saya, di Ubuntu saya yang bernama KDE ada 54 buah. Nah, seperti itu. Seperti itulah contohnya. Oke, di sini saya tambahkan ya. DPKG min L grep KDE WC min L. Oke. Dua-duanya ini Anda setelah pelajari. Oke, sekarang ini anggap sudah selesai dua-duanya. Ya, saya coret. Kita pelajari perintah terakhir ini. Locate Ubuntu pipa grep minus E besar ISO tanda $, enter. Oke. Apa maksudnya? Grep tadi, sejak tadi grep kita nggak pakai option apa-apa, kok sekarang kita pakai minus E besar optionnya, dan ada ISO, kemudian ada tanda $. Di akhir katanya. Oke, kita pahami satu-satu. Locate Ubuntu saja, ya. Kalau kita enter, yang keluar banyak banget, segala macam teks, ya, file apapun itu yang berhubungan, yang memiliki nama Ubuntu akan dia sebutkan. Lalu bagaimana kalau kita ingin memfilter dari yang bernama Ubuntu, ya, kita filter hanya yang memiliki teks ISO. Maksudnya, saya ingin mencari file ISO di Ubuntu saya. Oke, saya enter ya. Ya, kita akan melihat di sini semua hasil pencarian yang mengandung kata ISO di dalamnya. Nah, tapi nggak sempurna. Lihat ini. ISO iya ISO, Ubuntu iya Ubuntu, tapi dia PNG. Di sini ada teks ISO-nya, di sini ada teks Ubuntu-nya, tapi dia kan bukan ISO. Nah, di sini juga ada .torrent. .torrent bukan ISO. Nah, ini juga .torrent. Tentu saja yang namanya file PNG juga bukan ISO. .log juga bukan ISO. Lalu bagaimana? Nah, caranya kita memaksa komputer Ubuntu kita untuk mencari ISO. Iya ISO, tapi ISO yang bagaimana? ISO yang, ya, yang itu maaf apapun lah, misalkan Ubuntu apapun .iso, dan ISO-nya ini harus terletak di teks, ya, itu harus di paling ujung terakhir. Gimana caranya memahamkan komputer? Caranya dengan ini, tanda $. Jadi caranya locate Ubuntu, ya, pipa grep ISO, ya, dengan tanda $. Tapi sebelum itu kita harus menggunakan main E. Dengan main E ini kita mengaktifkan regular expression di dalam pencarian, di dalam string kita, dalam teks pencarian kita. Nah, nantinya grep akan memahami bahwa tanda ini adalah kewajiban untuk teks yang paling akhir. Dia harus mencari ISO ini harus di tempat yang paling akhir. Jadinya hasilnya seperti ini tadi.
Ya, kita bisa memfilter isunya di tempat yang paling akhir, atau kita bisa kasih titik mungkin, atau bagaimana, terserah Anda. Itu adalah caranya. Oke. Oke, sekarang ya pelajaran yang terakhir juga selesai. Hari ini Anda belajar sekian pelajaran. Oke. Sekian pelajaran ini. Ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7, setidaknya 7. Ini tidak sempurna dan ini tidak menggambarkan keseluruhan power dari sebuah pipe. Ada begitu banyak implementasi dan tidak bisa saya menghitungnya. Namun saya hanya bisa membawakan contoh-contoh sederhana ini. Semoga Anda paham konsepnya dan semoga ini bermanfaat, semoga sangat bermanfaat. Sekian pelajaran kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.